Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang lampiran, kemudian penulisan matematika, bahasa, dan pengeditan. Beberapa dari materi di sini diambil dari template laporan tugas akhir Fakultas Informatika, dan juga sedikit diantaranya diambil dari buku Writing for Computer Science. Lampiran merupakan salah satu bagian yang penting dalam laporan tugas akhir Fakultas Informatika. Mengapa? Karena laporan tugas akhir Fakultas Informatika itu hanya singkat ya, jadi hanya 8 halaman. Sehingga ya terutama kalau hendak sidang tugas akhir ya, diperlukan informasi-informasi yang lebih detail untuk penguji misalnya, sehingga perlu lampiran. Sedangkan kalau untuk konferensi dan jurnal ya, jadi kalau misalnya mahasiswa hendak mengambil jalur ke konferensi atau jurnal, di dalam konferensi atau jurnal itu biasanya tidak diminta adanya lampiran. Ya. Untuk setiap lampiran itu perlu diberi nomor dan judul. Jadi misalkan lampiran 1 data uji, kemudian lampiran 2 detail hasil eksperimen. Ya, di sini kita perlu perhatikan ya bahwa kita perlu ada dituliskan lampiran 1, kemudian judulnya adalah data uji. Jadi bukan hanya sekedar lampiran begitu saja atau lampiran 1 begitu saja, tapi ada lampiran 1 data uji, atau bahkan kadang-kadang ada lampiran yang ditampilkan hanya tabelnya saja ya. Jadi perlu diingat, perlu ada dituliskan misalnya lampiran 1 data uji, lampiran 2 detail hasil usaha dan detail eksperimen, dan seterusnya. Kemudian bila ada daftar isi ya, misalnya mungkin di proposal tugas akhir misalnya itu ada daftar isi, maka lampiran itu perlu masuk juga ke dalam daftar isi. Ya, seperti halnya pada bagian di laporan tugas akhir atau bab di proposal tugas akhir, maka lampiran itu juga perlu diawali dengan pengantar singkat ya. Jadi misalnya lampiran 1 data uji, perlu dituliskan pengantar secara singkat tentang isi dari lampiran tersebut ya, sekitar beberapa kalimat yang mengawali memberi penjelasan tentang lampiran 1 data uji tersebut. Kemudian juga kalau lampiran dan gambar, lampiran itu ada tabel dan gambar ya, maksudnya ada tabel dan gambar, maka tabel dan gambar itu perlu diberi penjelasan ya. Jadi misalnya untuk tabel perlu diberi penjelasan, misalnya kolom-kolomnya. Jadi tidak hanya ditampilkan begitu saja ya, perlu diberi penjelasan ya. Lampiran sendiri ada untuk beberapa keperluan, misalnya untuk menampilkan secara lebih detail data-data pendukung, misalkan juga data uji, atau juga kemudian ada contoh-contoh kasus untuk data yang lain. Demikian juga perlu untuk menampilkan secara lebih detail hasil pengujian dan eksperimen ya, hasil pengujian dan analisis ya, hasil pengujian dan analisis. Karena di dalam buku biasanya hanya hasil pengujian dan analisis yang utamanya saja yang ditampilkan karena keterbatasan tempat. Akan bagus juga kalau ditampilkan source code, yang kemudian juga source code itu perlu dituliskan dengan rapi, termasuk ada komentar-komentar yang cukup lengkap ya. Mengapa perlu ditampilkan source code? Salah satunya adalah misalnya kalau ada yang hendak ingin meneruskan hasil tugas akhir ini maka diharapkan akan memudahkan, sehingga hasil untuk yang dibuat sebagai meneruskan tugas akhir ini akan lebih bagus lagi dan lebih optimal lagi. Dan juga
untuk misalkan keperluan menampilkan aplikasi screenshot, misalkan aplikasi graphical user interface dan aplikasi beserta dengan contoh-contoh data yang dijalankan pada aplikasi tersebut ya. Kemudian ada juga ini yang khusus terutama untuk yang di proposal tugas akhir ya, untuk keperluan administrasi, misalnya CV pembimbing bila pembimbing itu dari luar TELU. Tentunya di sini kalau ada tabel tidak perlu dijelaskan di dalam teks tabel tersebut. Kemudian berikutnya berkaitan dengan matematika. Di sini kita lihat, kita bahas terutama adalah simbol dan formula matematika, yang dimana simbol dan formula matematika tersebut ya dapat dikatakan ada di hampir semua artikel ilmiah informatika, termasuk di laporan tugas akhir. Namun sayangnya tidak sedikit laporan tugas akhir yang kurang memperhatikan tampilan dari simbol dan formula matematika. Bila kita menggunakan latex ya, jadi sangat didorong dalam membuat laporan tugas akhir dan juga proposal tugas akhir digunakan latex untuk penulisannya. Dengan menggunakan latex maka penulisan simbol dan formula matematika itu menjadi cukup mudah ya. Meskipun simbol atau formula yang cukup kompleks, maka dengan latex kita akan cukup mudah membuatnya. Yang perlu diperhatikan juga adalah jika kita menuliskan formula matematika misalkan dari paper yang lain, maka tulis ulang formula matematika tersebut, jangan copy image ya. Sehingga dengan menuliskan ulang maka tampilannya menjadi lebih bagus, tampilannya standar, tampilannya sama konsisten di tulisan di laporan tugas akhir tersebut. Kemudian perhatikan juga penggunaan koma dan titik untuk angka desimal ya. Karena tidak sedikit kita mengacu ke tulisan-tulisan bahasa Inggris ya. Di mana untuk bahasa Indonesia ya menggunakan koma, sedangkan untuk bahasa Inggris menggunakan titik ya. Ini perlu kita perhatikan, meskipun kelihatannya sederhana, tapi kita perlu perhatikan hal ini. Kemudian juga untuk formula matematika akan lebih baik kalau ada contoh kasus angka-angkanya. Jadi ada sebuah formula matematika, akan lebih bagus kalau ada contoh kasusnya. Kita tampilkan contoh kasusnya sehingga pembaca akan lebih mudah memahami. Ini sebuah fungsi, misalkan kita ada sebuah fungsi, maka diupayakan menggunakan sebuah simbol matematika ya untuk setiap fungsi yang ada di lampiran kita ya. Kemudian setiap formula diupayakan diterangkan secara singkat dalam teks. Jadi sama seperti gambar dan tabel yang perlu diterangkan, ini formula matematika juga perlu diterangkan. Misalnya contohnya di sini. Di sini ada formula matematika ya. Ada formula matematika yang diterangkan secara sangat singkat ya. Jadi ada formula matematika, kemudian ini ada diterangkan sangat singkat ya. Kemudian juga ini contoh yang lain. Ini contoh ada formula matematika di sini. Yang kemudian di sini juga perlu diterangkan. Oke, saya kira seperti itu untuk simbol dan formula matematika. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang bahasa. Ya, jadi untuk sebuah artikel ilmiah biasanya isinya adalah kalimat-kalimat bahasa manusia. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana penulisan bahasa, dalam hal ini adalah bahasa manusia.
ya bagaimana penulisan teks bahasa manusia di artikel ilmiah ya. Untuk hal ini mungkin sebagian kita sebenarnya sudah pelajari di pelajaran atau di kuliah bahasa ya, di kuliah bahasa. Salah satu contohnya untuk penulisan yang terkait dengan bahasa ini adalah untuk artikel ilmiah, termasuk misalnya laporan tugas akhir, kemudian proposal tugas akhir juga, gunakan bahasa yang formal. Ya. Contohnya misalnya di sini yang tidak formal, ini adalah yang tidak formal, maka dari itu. Ini adalah contoh yang tidak formal yang kita perlu ganti dengan yang formal. Di sini misalnya ini adalah yang formal, oleh karena itu. Kemudian juga gunakan kosakata yang baku ya, kosakata bahasa Indonesia yang baku. Untuk melihat sebuah kosakata, kita bisa melihat di KBBI. Di situ kita lihat untuk kosakata yang baku yang seperti apa. Seperti misalkan contohnya untuk yang baku itu adalah analisis, yang tidak baku itu misalkan analisa. Jadi kita perlu menuliskannya dengan analisis ya, bukan analisa untuk artikel ilmiah kita termasuk di laporan tugas akhir ya. Kemudian juga untuk angka yang 1 digit ya. Seperti misalkan di sini ada 2 di sini, perlu dituliskan dengan kata-kata atau dengan huruf ya, di sini huruf 2 seperti ini ya. Jadi bukan dengan angka 2 gini, tapi dengan dituliskan DUA untuk yang angka yang 1 digit ya. Saya kira ini ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ini juga saya kira ada di pelajaran bahasa Indonesia, penggunaan huruf kapital ya. Jadi untuk nama entitas ya, untuk nama entitas itu diawali dengan huruf besar. Contoh entitas misalnya di dalam informatika misalnya ada WordNet. WordNet itu adalah nama, sebuah nama basis data. Perlu dituliskan seperti halnya aslinya, dan di sini diawali juga dengan huruf besar. Kemudian misalnya nama bahasa pemrograman Python di sini. Ini Python itu adalah entitas ya, adalah entitas ya, entitas yang bernama. Jadi menuliskannya tidak, WordNet itu tidak seperti ini. Kemudian Python itu tidak kecil-kecil, huruf kecil-kecil seperti ini. Sedangkan nama disiplin ilmu itu bukan entitas, sehingga tidak perlu diawali dengan huruf besar seperti contohnya misalnya di sini text mining, jadi T dan M-nya tidak perlu besar. Kemudian information retrieval, jadi bukan text mining, bukan seperti ini, bukan information retrieval dengan I dan R yang besar seperti ini. Kemudian untuk kata depan dan imbuhan, misalkan contoh kata di sini. Kalau di sebagai kata depan maka perlu dipisahkan. Di sini ada spasinya di sini. Kemudian ada juga misalkan contoh yang lain di algoritma. Sedangkan kalau sebagai imbuhan maka digabungkan dengan kata yang mengikutinya, seperti misalkan ditambahkan ya. Jika kata berikutnya misalnya terpaksa harus kata yang bukan bahasa Indonesia, akan lebih bagus kalau diberi tanda hubung ya, seperti misalkan di submit ya. Ini jadi misalkan ada di submit. Misalkan seperti itu. Ini kalau misalkan kita terpaksa perlu menggunakan seperti itu, menggunakan kata yang bukan bahasa Indonesia. Berikutnya tentang singkatan. Singkatan seperti misalnya ini ada misalnya disingkat miss, atau di bahasa Inggris seperti ini ya, EG seperti ini, sebaiknya dihindarkan ya. Jadi kita sebaiknya tidak menggunakan singkatan untuk seperti ini ya. Kita perlu tuliskan saja
lengkapnya ya. Kemudian juga jangan menggunakan akronim kecuali kalau sudah sering digunakan dalam artikel ya. Di dalam artikel tersebut perlu digunakan sering atau sudah umum. Kemudian hindari juga penggunaan garis miring ya. Garis miring seperti ini, gambar atau suara gini. Akan lebih bagus kalau kita tuliskan di sini kita tuliskan atau. Kemudian juga untuk kata-kata dan lain-lain. Ya. Kita sebaiknya tidak menggunakan dan lain-lain, tapi tuliskan juga di sini, misalkan kita tulis ulang, kita parafrase yang tadinya kita tuliskan objek yang ada adalah mobil, sepeda, dan lain-lain. Akan lebih bagus kalau kita tuliskan objek yang ada termasuk mobil dan sepeda. Jadi dengan seperti itu akan lebih jelas pengertiannya. Berikutnya tentang paragraf dan kalimat ya. Jadi paragraf itu berisi satu topik dan isi intinya kita tuliskan di kalimat-kalimat awal di paragraf tersebut ya. Sedangkan kalimat-kalimat berikutnya merupakan pendukung atau pelengkap. Kemudian kalimat-kalimat yang kita gunakan sebaiknya merupakan kalimat yang sederhana saja dan tidak perlu yang panjang. Jadi usahakan kalimat-kalimat yang sederhana dan tidak perlu kalimat yang panjang. Kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan, kita pisahkan menjadi beberapa kalimat ya. Kemudian juga untuk tenses ya, terutama untuk bahasa Inggris di sini ya. Kebanyakan isi teks untuk artikel ilmiah itu adalah dalam bentuk lampau past atau bentuk present ya, bukan dalam bentuk future. Contohnya adalah kalimat hal-hal yang terkait didiskusikan di bawah, bukan hal-hal yang terkait akan didiskusikan di bawah. Sedangkan pengujian dan hasil pengujian biasanya dituliskan dengan past tense ya. Misalkan ini contohnya dalam bahasa Inggris ya. Ini adalah dituliskan dengan past tense ya. Jadi bukan dengan present tense ya. Jadi biasanya dengan past tense. Meskipun ada juga yang paper-paper yang menuliskan dengan present tense. Ini contoh yang lain. Ini dituliskan menggunakan past tense ya. Sedangkan untuk future tense itu biasanya hanya di future work atau di saran ya, di future work. Ini terutama akan lebih terlihat kalau kita menuliskan artikel dalam bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan pengeditan. Ya, pengeditan itu merupakan salah satu proses yang penting ya dalam kita membuat artikel ilmiah, termasuk dalam menyusun laporan tugas akhir. Dengan adanya proses pengeditan yang baik, diharapkan artikel ilmiah yang dihasilkan juga optimal ya, jadi semakin baik. Untuk pengeditan, untuk revisi penulisan ini secara garis besar ada 2 subproses yang dilakukan secara serial, yaitu pengeditan itu sendiri atau editing, dan kemudian diikuti dengan proofreading. Untuk pengeditan itu kita memperbaiki yang substansinya, yaitu isinya, struktur atau organisasi tulisan, kemudian pemilihan kalimat, pemilihan kata ya, dimana tujuan dari proses pengeditan ini adalah agar tulisan sesuai dengan kaidah penulisan yang baik. Misalnya abstrak mengandung apa saja isinya ya. Jadi di sini pengeditan ini kita berbicara lebih ke konten ya. Jadi seperti misalkan contohnya di sini abstrak isinya itu akan lebih bagus kalau
mengandung apa saja ya, komponen-komponennya ya. Kemudian misalnya apakah permasalahannya udah jelas, kemudian apakah organisasi tulisannya itu udah efektif, udah bagus gitu ya. Kemudian penggunaan kalimat misalkan apakah tidak terlalu panjang misalkan gitu ya. Kemudian setelah pengeditan itu adalah proofreading. Yang proofreading itu biasanya dilakukan di akhir setelah editing. Di dalam proofreading ini kita lakukan untuk memeriksa hal-hal yang bukan esensi ya, bukan esensi isi tulisan tapi penting. Seperti contohnya misalkan pemenggalan kata, bagaimana kata-kata itu dipenggal ya. Kemudian konsistensi simbol. Jadi kalau misalkan ada sebuah simbol yang menyatakan hal yang sama, itu di dalam tulisan, keseluruhan tulisan harusnya dinyatakan dengan simbol yang sama. Kemudian konsistensi nama, kemudian istilah gitu ya. Kemudian juga ejaan, misalnya kita menghindari kesalahan ketik atau typo. Kemudian kita cek juga tanda baca. Kemudian penggunaan huruf kapital ya. Untuk proofreading itu sendiri kita perlu lakukan dengan hati-hati ya. Kita perlukan dengan hati-hati. Oleh karena itu bisa saja kita lakukan dengan membaca dengan terbalik, artinya dari belakang ke depan. Jadi seperti misalnya di sini untuk poin ini misalkan kita baca di sini kata, kemudian demi, kemudian kata, kemudian Arab, kemudian tulisan, kemudian membaca, kemudian seperti. Jadi dengan ngecek kita dengan membaca dari belakang, kita akan lebih pelan-pelan, lebih hati-hati. Kemudian proofreading itu bisa kita lakukan sendiri, namun akan lebih baik kalau dilakukan juga oleh orang lain. Jadi di samping kita lakukan sendiri, juga dilakukan juga oleh orang lain. Karena tidak jarang kita sebagai penulis sudah merasa benar, tapi ternyata ada yang masih salah ya. Jadi misalnya kita cross check ya, kita saling tukar dengan teman kita. Jadi kita memproofread laporan tugas akhir dari teman kalian, dan teman kalian memproofread yang laporan tugas akhir kalian. Kemudian juga untuk membantu proses pengeditan dan proofreading yang efektif bisa dengan membaca dengan keras ya. Jadi kita bisa jadi lebih aware ya. Jadi dengan adanya dibaca dengan keras. Kemudian waktu proofread ya, proses proofreading ini akan lebih bagus kalau kita proofread untuk satu jenis kesalahan ya. Seperti misalkan kita sekarang mencari typo dulu, misalkan seperti itu ya. Kita melihat misalkan penggunaan huruf kapital udah benar huruf kapital, seperti itu misalkan. Kemudian juga untuk pemenggalan kata, terutama untuk misalnya untuk kalau kita menggunakan latex, ini salah satu yang perlu kita perhatikan. Ini contohnya di sini pemenggalan katanya jadi tidak benar ya. Jadi perlu kita perbaiki. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.